maka min nikmatin faminallah. Bismillahi masyaallah. La haula wala quwata illa billah. Para muslimin, muslimat, adik-adik semuanya, saudara-saudara semuanya, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu dalam rangka Ngeburit 2022 yang diadakan oleh relawan TIK Bojonegoro. Alhamdulillah begitu semangat. Sebelumnya saya ucapkan selamat bagi semua muslimin muslimat menjalankan ibadah puasa. Dengan ibadah puasa ini kita lebih semangat lagi, karena hakikatnya ibadah puasa adalah membangun diri kita untuk lebih bersemangat berbagai hal. Apalagi dalam masa pandemi yang kita alami ini, kita harus bangkit dengan ibadah puasa. Allah memberikan rohaninya kepada kita, sehingga kita semangat untuk segalanya, untuk kembali bangkit dengan segala hal, baik dalam masalah ekonomi, dalam masalah usaha, semuanya kita harus bangkit dengan berkah puasa ini. Karena ibadah puasa merupakan spot bagi kita untuk maju, untuk lebih ke depan, lebih jaya lagi. Karena intinya ibadah puasa seperti itu. Maka diantaranya kita disunahkan mengakhirkan sahur. Tujuannya apa? Biar kita itu lebih semangat, tidak lemah. Karena Islam itu tidak boleh lemah, tidak boleh terpuruk, harus maju, harus bangkit. Baik masalah ekonomi, dan mengenai masalah ekonomi kita harus menggandeng semuanya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Rasulullah dalam berkiprah mengenai masalah ekonomi, beliau menggandeng berbagai kalangan, baik non-muslim apalagi muslim. Begitulah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mengenai masalah ekonomi ini tidak melihat apakah itu muslim sejati atau tidak. Jadi kita yang penting itu sesuai halal. Karena dengan kehalalan, apalagi modal jujur, itulah yang menjadikan kita berkah dan berhasil dan sukses. Demikian dari saya, dan saya mewakili dari pesantren mahasiswa At-Tanwir. Saya bernama Haji Syadili Imron dari pesantren mahasiswa At-Tanwir yang ada di lokasi Talun, Sumberjo, Bojonegoro. Semoga dengan bergabung dengan relawan ini, PESMA atau pesantren mahasiswa At-Tanwir semakin jaya dan berkah dengan adanya TIK. Karena TIK ini adalah mendorong kita untuk di dunia lebih modern, lebih maju. Isinya titik berapa? Jadi titik 5 ini perlu dengan adanya TIK ini. Maka TIK ini harus semangat, harus lebih maju lagi. Demikian dari saya. Apabila ada yang nggak cocok, saya mohon maaf. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini sedang ngabuburit yang keempat, ngabuburit online bersama Kiai Syadili Imron dari PESMA STAI At-Tanwir. Dengan tema Entrepreneur Rahmatan Lil Alamin. Teman-teman semua yang milenial pasti lebih tahu tentang entrepreneur itu apa. Oke, kita langsung ke Abah Syadili Imron. Dipersilakan, monggo, Bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuhu khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa'fu anna wa 'anil muslimin wa qina wa iyyahum syarra masya'ibid dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zukna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin. Allahumma ya Fattah ya Alim iftah qulubana fathul arifin. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Alhamdulillah, kita ucapkan bersyukur muji kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semuanya diberi sehat walafiat sampai saat ini, puasa yang ke-13 kita diberi oleh Allah kekuatan bisa menjalankan ibadah. Ini merupakan nikmat yang besar, nikmat yang harus kita syukuri, nikmat yang kebanyakan dari kita banyak yang lalai. Nikmat kesempatan, nikmat sehat, ini banyak yang dilupakan. Dan alhamdulillah kita bisa menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjalankan sampai sempurna. Bahkan kita mohon kepada Allah temukan Ramadan yang banyak sekali, yakni bulan Ramadan, entah 100 kali lagi kita bisa menjalankan ibadah puasa. Salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang selalu mengajarkan kepada kita agar kita menjadi orang yang bermanfaat, menjadi orang yang sungguh-sungguh di dalam menjalankannya, di dalam menjalankan syariat, di dalam menjalankan hubungan dengan para sesama antar bangsa, antar umat, kita diperintahkan seperti itu. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman relawan TIK Bojonegoro dalam rangka ngabuburit 2 IT 2022. Dan saya ucapkan selamat bergabung pada semuanya teman-teman. Semoga dalam pertemuan ini membawakan kita berkah, manfaat, dan kita selalu dikumpulkan oleh Allah nanti mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman semuanya, alhamdulillah di dalam kita mengarungi kehidupan ini, kita selalu diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diperintahkan agar kita menjadi orang-orang yang bermanfaat, menjadi orang-orang yang sukses dunia akhirat. Bagaimana kalau kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bahwasanya kita memohon kepada Allah agar dunia kita baik, berhasil, sukses. Begitu juga akhirat kita juga sukses. Alhamdulillah. Dalam kaitan zaman sekarang biasanya terkenal dengan istilah dalam kita dalam kita bergaul atau menjalani kehidupan dunia, kita harus mencapai kesuksesan dengan berbagai cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam dunia ini, kita diciptakan di dunia ini, kita harus harus menjalankan sebaik-baiknya, karena kita menjadi khalifah Allah yang diciptakan oleh Allah untuk menikmati dunia ini. Karena kita diciptakan oleh Allah, Allah membarengkan atau Allah dibarengkan, digawani dengan apa? Dengan dunia ini, dengan isinya. Sehingga
kita harus bisa meramutnya, bisa menjalankannya, bisa menjaganya. Karena dengan menjaga ini nanti kita akan berhasil. Kita akan selalu dekat kepada oleh karena itu, Allah SWT mengatakan, berfirman, "Walladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu rizqi wa ilaihin nusyur." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita semuanya bumi ini dengan mudah untuk kita kelola. Manakala kita ada keahlian atau ada skill kita untuk mengelola. Dan kita itu mempunyai berbagai macam keahlian. Kita enggak sama. Keahlian beraneka macam. Ada yang pengusaha, ada yang petani, ada yang bagian pengajaran atau di dunia dunia internet, beraneka macam dari keahlian. Dan semuanya terbentuk dalam istilahnya kalau zaman sekarang dinamakan entrepreneur, entrepreneur. Ya maaf, sekarang saya itu nggak pernah sekolah. Nggak pernah sekolah umum. Isinya di pesantren. Jadi ya seperti ini. Tapi kita alhamdulillah kita nggak minder untuk mengarungi kehidupan ini bersama kalian semuanya, bersama kita semuanya. Karena intinya kita itu semangat. Karena dengan semangat itulah kita akan berhasil. Bagaimana entrepreneur tadi itu membutuhkan apa? Kita bisa semangat. Nabi atau ada makalah dari para ulama, manjada wajada. Manjada wajada. Ini kalau kita memegang, bahkan kalian semuanya pernah mendengar kalimat ini, manjada wajada. Siapa yang giat pasti akan mendapatkan. Kalau ini kita pegang, maka semuanya megang dunia itu bisa. Isi dunia kita pegang itu bisa. Kalau kita mengartikan lebih dalam lagi arti daripada makalah manjada wajada ini. Kalau kita sebagai petani yang giat, ketika kita giat, maka Allah akan membuka segalanya. Ketika kita berdagang atau pengusaha apa saja, ketika kita semangat, maka Allah akan membuka segalanya. Di sini terkait pengusaha atau terkait entrepreneur tadi itu, ini membutuhkan apa? Membutuhkan keahlian. Dan keahlian dari agama kita itu sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sudah diajarkan oleh Rasulullah. Kalau kita mau mengambil dari sifat Rasulullah SAW, pertama adanya sifat tablek, amanah, fatona, siddiq. Ini kita semuanya hafal. Ini kalau kita terapkan dalam entrepreneur tadi ini, insya Allah akan berhasil, insya Allah akan sukses. Kadang kita tidak menyadari ketika ada sifat-sifat seperti ini yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, kita menjadi entrepreneur yang sukses, yang berhasil, harus megang ini. Dan kita sebagai umat Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah SAW diutus oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak saya utus kamu ya Muhammad kecuali hanya rahmatan lil alamin. Nah, entrepreneur yang rahmatan lil alamin sebagaimana judulnya, menjadi entrepreneur yang rahmatan lil alamin. Ini semuanya dari kalangan Rasulullah SAW diperintahkan sebagai rahmatan lil alamin. Semuanya umat, baik muslim apalagi muslim atau non muslim, semuanya bisa merasakan rahmatnya Rasulullah SAW. Nah, kita sebagai umat Rasulullah SAW
bahwasanya itu khitab tujuan ditujukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya khitabnya kepada Rasulullah, tapi adalah untuk umat, untuk umatnya. Nah kita ini adalah umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Otomatis kita tidak membatasi dari berbagai kalangan, karena keberhasilan, kesuksesan itu tidak melihat satu kelompok, tapi semua sebagaimana rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, untuk mencapai entrepreneur yang rahmatan lil alamin, itu harus kita menerapkan sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sifat-sifat 4 tadi yang dimiliki oleh para anbiya, para rasul, semua para anbiya, mulai sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Isa, Nabi Musa, semuanya memiliki sifat 4 ini. Tidak lepas dari sifat 4 ini. Juga ketika kita menjadi pengusaha yang rahmatan lil alamin, kita menggunakan sifat 4 ini. Insya Allah kesuksesan, keberkahan, keberhasilan akan berhasil dan jaya. Bagaimana kita melihat bagaimana para entrepreneur yang sukses berhasil. Ternyata kita teliti, kita lihat, kita kaji. Mereka semuanya adalah tidak lepas dari sifat 4 ini. Mereka adalah fatona. Jadi di dalam mengelola. Pintar di dalam mengelola. Publik menyampaikan apa yang mereka menyampaikan sekarang itu apa? Marketingnya baik kepada masyarakat, kepada pelanggan, kepada orang yang sekitarnya. Kita menyampaikan. Selalu menyampaikan. Ketika kita menyampaikan apa adanya yang kita miliki, akhirnya mereka tahu. Ketika mereka tahu, mereka akan condong kepada kita, menerima kepada kita. Sidik, jujur. Kejujuran adalah modal pokok di dalam berdagang, dalam usaha. Nah, kejujuran ini kita pegang. Terus yang keempat adalah apa? Amanah. Amanah, selalu menjaga amanah, tidak berkhianat. Apa adanya ketika kita menyampaikan menjadi apa? Kita pengusaha, kita sampaikan kepada mereka apa adanya, amanah, dengan orang akan senang, masyarakat akan senang. Jadi 4 ini Masya Allah modal yang luar biasa ketika kita memilikinya. Ini sudah berhasil. Dari siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah pokok pemimpin entrepreneur dunia. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu entrepreneur dunia. Gak ada tandingannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Keberhasilan Rasulullah di dalam mengelola. Bagaimana kalau kita melihat sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah ketika berdagang, pengusaha, jadi pengusaha, bangsawan yang luar biasa, yang disegani, yang ditakuti, yang dihormati. Sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul, ini sudah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang entrepreneur yang luar biasa, jagonya. Tidak ada yang menandingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, teman-teman semuanya, adik-adik semuanya, saudara semuanya, tiru Rasulullah di dalam menjadi pengusaha sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita melihat sejarah seperti itu dan terbukti dan diakui oleh dunia. Diakui oleh dunia, semuanya mengakui terkait bahasanya Rasulullah adalah seorang pengusaha. Dan digandeng lagi dengan istri beliau yang tercinta, Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Sayyidah Khadijah adalah entrepreneur dari seorang perempuan yang luar biasa, cocok klop dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga entrepreneur Rasulullah ya rahmatan lil alamin. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan untuk rahmatan lil alamin. Jadi Rasulullah itu memiliki segala-galanya. Entrepreneur yang jagonya, enggak ada yang mendandingi Rasulullah terkait usaha, pengusaha atau entrepreneurnya Rasulullah yang dimilikinya. Jadi Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Bayangkan ketika
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa dagangnya Siti Khadijah. Itu 2 kali dari mereka-mereka yang membawa dagangnya Siti Khadijah. Semuanya 1 tepa atau 1 truk. Orang lain 1 truk. Rasulullah membawa 2 truk. Dan 2 truk ini langsung lebih cepat habisnya daripada yang 1 truk tadi. Lebih cepat karena situ keahlian Rasulullah di dalam berdagang, di dalam usahanya. Ini dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tidak lepas dari sifat-sifat Rasulullah yang menjadi Nabi itu apa? Sifat-sifat 4 tadi. Jadi subhanallah, Rasulullah itu orang yang komplit dalam keahliannya, sempurna, entrepreneur yang sempurna. Tidak Khadijah juga gitu, juga sempurna, nggak ada yang menandinginya. Jadi kita semuanya sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau keinginan kita atau keinginan kalian semuanya sesuai keahliannya masing-masing. Kalau kalian keahliannya entrepreneur di dalam bidang dagang, ya dagang. Niru dagangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dalam keahliannya bidang pertanian sebagaimana Nabi Daud alaihissalam. Ketika tukang bangunan atau semuanya komplit dari para anbiya setelah dicontohkan. Perekonomian bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam. Dan itu juga dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dimiliki oleh para anbiya sebelumnya, keahlian itu dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu sempurna. Para pendengar dari acara ngabuburit ini, mari kita selalu berusaha dengan sekuat tenaga, dengan menerapkan keahliannya. Dan karena Islam ini nggak boleh kita itu menjadi yang terpuruk, nggak boleh. Kita itu harus bangkit segala-galanya, sebagaimana sudah saya jelaskan dalam muqaddimah, bahwasanya kita itu harus bangkit. Apalagi bulan puasa telah mendidik kita, bulan puasa telah mengarahkan kita dididik oleh bulan puasa. Jadi bulan puasa seperti ini kita itu nggak boleh lemes, nggak boleh terpuruk, nggak boleh loyo. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan, mensunahkan kepada kita apa? Kalau kita sahur, kita disuruh mentakhirkan, disuruh mengakhirkan sahur. Biar apa? Biar tenaga kita itu kuat. Ketika kita siang ini masih semangat. Untuk apa? Menjalani aktivitas kita. Tidak boleh nganggur. Selalu untuk maju. Selalu untuk berhasil. Selalu untuk sukses. Apa yang kita tekuni itu. Usaha apa yang kita tekuni itu. Agar kita selalu sukses. Jadi semuanya itu subhanallah dalam agama kita sudah pas, sudah mendidik kita atau sudah memberikan kepada kita semuanya agar kita menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil, orang yang bisa mencapai keberhasilan. Karena kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi kita selalu dianjurkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Karena itu kita nggak boleh diam. Jadi kita harus berusaha terus. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita harus baik dalam dunianya. Ketika kita baik di dalam dunia, kita harus sesuai ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara-cara bagaimana kita mencapai Rabbana atina fid dunya hasanah bagaimana? Kita sudah membaca Rabbana atina fid dunya hasanah
Tapi kita harus meraih caranya bagaimana mendapatkan Rabbana atina fid dunya hasanah bagaimana. Maka situ ada pelajaran di sekolah, berbagai sekolah kita terima untuk memberi pelajaran kepada kita. Ada kalanya pertanian, ada kalanya politik, ada kalanya peternakan, ada kalanya perdagangan, ekonomi, aneka macam ada. Tujuannya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah di situ. Dan ketika kita sudah pengusaha, maka kita harus menerapkan apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Harus baik kepada sesamanya. Ketika kita baik kepada sesamanya, ketika kita baik kepada masyarakat, itu merupakan menarik kita. Kita akan bisa menjadi besar. Apa yang kalian miliki, apa yang kita usahakan tadi, itu menjadi besar. Bisa tercapai, bisa berhasil. Karena hubungan kita ini harus kita jaga. Harus kita jaga hubungan sesama masyarakat ini dengan baik. Karena ini menjamin kepada kita keberlangsungan apa yang kita miliki terkait usaha kita tadi. Dan itu tidak memilih mana muslim atau non-muslim, tidak. Sama di sini kedudukannya di dalam berdagang, di dalam usaha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam usaha itu ketika di Madinah itu ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang Nasrani. Rasulullah hubungan dengan mereka di dalam perdagangan, di dalam usahanya. Jadi tidak ada batas terkait mengenai masalah usaha ini. Tidak membedakan siapa saja. Yang penting kita memegang prinsip. Karena tidak terkait dengan akidah, tidak dengan terkait dengan dengan usul Islam, tidak. Itu adalah hubungan terkait hubungan dengan masyarakat. Sedangkan kita hubungan dengan masyarakat diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah wa hablum minan nas. Dan hubungan dengan manusia ini kita jaga. Hubungan dengan Allah adalah terkait dengan akidah, terkait dengan adab, tapi terkait dengan manusia kita diatur oleh agama kita, diatur semuanya suruh memperbaiki, suruh baik kepada sesamanya, bahkan tetangga kita, tetangga non muslim tetap kita baik, tetap kita menghormat karena itu hak tetangga, karena itu hak masyarakat. Apalagi di dalam negara kita, negara kesatuan, ini kita jaga, ini kita kita jaga sebaik-baiknya dengan hubungan dengan sesamanya. Ketika kita hubungan dengan sesama, maka negara kita ini akan bisa kokoh, kuat, tidak rapuh. Karena apa? Karena rahmat dengan sesamanya, dengan berbagai masyarakat, berbagai kalangan, dari non-muslim, dari muslim, dari yang enggak ini atau yang enggak pernah tersentuh dengan dengan yang lain. Ini akhirnya baik. Negara kita akan menjadi kuat. Jadi negara kita kuat ini manakala kita merajut hubungan dengan sesamanya. Di dalam kita usaha dagang tadi. Oleh karena itu, mari kita menuju menjadi entrepreneur yang baik, menjadi rahmatan lil alamin. Jadi sesama. Ketika kita menjadi pengusaha, otomatis kita akan mengajak kepada masyarakat, memberi peluang kepada masyarakat. Memberi pekerjaan, memberi segalanya. Mereka akan senang. Bisa merasakan hasilnya. Jadi artinya apa? Kita menolong kepada sesama. Kita membantu kepada sesama. Kalau ahli dalam entrepreneur, berarti sampean juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan diganjar oleh Allah karena kita memberi pekerjaan kepada mereka. Kalau kita tidak mau bekerja, malas-malasan, apalagi minta-minta kepada sesama,
Ini agama Islam melarang kita untuk minta-minta. Kita tahu hadis yadul ulya khairu minal yadis sufla. Berarti kita itu apa? Kita diperintahkan untuk usaha sehingga kita nanti bisa memberikan kepada sesamanya. Memberi kepada orang lain karena keberhasilan kita. Dan keberhasilan tadi tidak lepas dari apa? Poin-poin atau yang harus kita pegang. Sifat-sifat yang harus kita pegang biar kita mendapatkan keberhasilan tadi itu dengan sifat apa saja tadi bagaimana dimiliki oleh Rasulullah, sifat tabligh, sifat amanah, sifat fatona, sifat sidik, ini harus kita miliki. Siapa saja, bukan pengusaha atau bukan entrepreneur, semuanya ketika kita mengarungi kehidupan ini harus kita pegang. Ini pokok, modal pokok di dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu, mari kita berpegang dengan sifat ini sehingga kita berhasil dan sukses untuk menjalankan entrepreneur yang sejati, yang menjadi entrepreneur rahmatan lil alamin. Demikian dari penjelasan dari saya, Salihin, Ustaz Salihin. Oke, terima kasih, Pak. Sangat memuaskan lagi. Yang kita dapat dari penyampaian Abah tadi, kita harus memegang 4 sifat Rasulullah. Yang pertama, sidik. Yang kedua, amanah. Yang ketiga, tabligh. Yang keempat, fatona. Oke. Islam juga jangan menjadi yang terpuruk. Kita harus semangat untuk tetap bekerja untuk berbagi ke sesama. Untuk jamaah ngabuburit, jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan melalui raise hand atau bisa menggunakan chatbox yang ada di Zoom ini. Ngapunten, Mbah, niki kula ada pertanyaan satu. Bagaimana hukumnya meminjam uang di bank? Sedangkan menurut Islam meminjam uang di bank itu riba. Bagaimana pendapat Mbah Sadli? Terima kasih. Ini pertanyaan dari mana ini, Ustaz? Ini ada unek-unek dari saya, Mbah. Dari saya sendiri. Terkait pinjam bank. Nah, Alhamdulillah di negara kita sekarang terkait syariat Islam telah diberi keluasan yang luas sekali. Jadi alhamdulillah agama atau negara kita memberi ruang kepada muslimin dan sekarang dibentuk berbagai macam bank-bank syariat. Bank-bank syariat. Ada BMT syariat, ada ini. Nah, kalau biar kita itu aman dalam peminjaman uang, otomatis kita melalui bank-bank syariah. Memang di dalam hasilnya pokoknya itu hampir sama, tapi yang membedakan adalah akad. Jadi yang membedakan itu akadnya. Ketika akad itu benar, sesuai, ya halal. Tapi ketika akad itu tidak sesuai, maka itu diharamkan. Sedangkan bank syariah yang dimiliki oleh negara kita atau di sekitar kita, ini kalau menerapkan benar-benar syariat Islam, maka itu adalah halal. Tidak ada riba, karena sesuai dengan akad-akad yang berlaku, ada mudharabah, ada murabaha, dan di dalam syariat bank, dalam bank, aturan-aturan bank syariah, ini biasanya memberlakukan berbagai madzhab. Tidak satu madzhab. Ya, ini mungkin ada madzhab Maliki, ada madzhab Hanafi. Ini digabung atau tidak digabung. Ketika pihak bank menjalani akad semuanya, akad itu kok di luar di madzhab Syafi'i, ini kok tidak ada, maka mereka mencari di madzhab lain, Karena apa? Ini sebagai solusi tidak baku pada satu madzhab saja.
Karena kita zaman ini semakin maju, semakin berkembang. Sehingga kita harus menerapkan. Yang penting di situ adalah ada makalah, ada pendapat dari para madhab-madhab yang diakui. Madhab Hanafi diakui, Mu'tabarah, madhab Maliki diakui, Mu'tabarah, madhab Hambali, madhab diakui, Syafi'i, semuanya madhab empat ini diakui di Indonesia. Dan diakui oleh ahli sunnah wal jamaah empat madhab ini. Nah, ketika pihak bank menjalankan transaksi, ini tidak lepas dari pendapat madhab tadi ini. Sehingga pendapat bank, kalau memang pinjamnya itu di bank syariah dan memberlakukan kaidah-kaidah fikih yang ada, maka itu adalah halal. Maka diperbolehkan. Itu dari bank-bank yang ada di sekitar kita yang syariat. Jadi bedanya bank yang syariat dan yang tidak, ini podokari istilahnya Profesor Dr. Nizarul Alam, Profesor Nizarul Alam, yakni teman saya, beliau ahli dalam ekonomi, juga ngelola di dalam perbankan. Beliau mengatakan yang bank, yang akad syariah dan tidak itu diumpamakan dalam pernikahan, dalam menikah. Jadi nikah, ketika nikah menggunakan akad syariah, maka mengumpuli bojo adalah halal. Tapi ketika akadnya tidak sesuai, maka adalah haram, bisa zina. Podo ngumpuli wong wedok, tapi di situ menggunakan apa? Menggunakan akad yang benar dengan ada walinya, ada syahidnya, ada mas kawinnya, maka dihalalkan. Tapi ketika tidak ada atau cacat di situ, maka hukumnya adalah zina, diharamkan. Begitu juga bank, sama-sama pinjamnya, sama-sama mungkin ada hasilnya, tapi di situ mempunyai akad yang sah, akad yang sesuai, maka dihalalkan. Kalau tidak sesuai, ya diharamkan. Begitu dari penjelasan saya ya, Mas Solihin, terkait peminjaman bank tadi. Terima kasih, sangat tercerahkan, Mbak. Ini kan rata-rata biasanya orang seperti itu meminjam di bank. Kalau meminjam di bank yang syariah, biasanya kan rata-rata apa itu pengembaliannya biasanya lebih murah di bank konvensional. Makanya seperti itu. Ya, memang benar kembalinya terkadang, tapi kan yang menentukan itu di akadnya. Jadi akad itu yang menentukan. Kalau akadnya benar, meskipun banyak, ya nggak masalah. Akadnya benar kok. Karena di bank biasanya di BMT atau di bank syariah itu ketika kalian minjam, sama pinjam ya, itu ditanya untuk apa? Untuk beli sepeda, untuk sepeda. Nah, ini sepedanya nanti dibelikan oleh pihak bank, terus disuruh membeli sampean dengan harga mungkin kalau belinya aslinya 10 juta, maka dijual ke sampean 12 juta. Nah, untung 2 juta ini adalah milik pihak bank, untungnya di situ. Jadi itu ada wakalah, nanti ada wakalah. Ada wakalah itu untuk apa? Surat untuk pewakilan untuk membeli barang tadi itu ada. Nah, itu disepakati dalam bank. Tapi kalau bank konvensional kan tidak ada seperti itu. Langsung. Itu yang membedakan. Sehingga meskipun apa? Keuntungannya itu besar, tapi itu halal karena apa? Akadnya benar, sah akadnya. Meskipun itu sedikit, tapi akadnya tidak benar, ya tidak halal. Demikian, Mas Solihin. Oke, terima kasih. Berarti bedanya konvensional sama syariah itu kesepakatan dari dua belah pihak, gitu. Jadi dua pihak dan akadnya, di akadnya. Itu yang menentukan akadnya. Ya. Monggo jamaah yang kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung dengan Abah Sadili.
Jadi ketika kita menjadi entrepreneur, angel ya. Nah, itu kita harus melalui tadi itu usaha yang giat. Jadi sebagaimana sampean sering dengar manjada wajada. Yang penting itu pokok, modal pokok itu, modal pokok untuk keberhasilan segala-galanya yang giat. Sehingga sampai Allah SWT dalam firman-Nya walladzina jahadu fina lanahdiyanna subulana. Allah akan memberikan pintu lapang yang banyak sekali. Jalan-jalan yang banyak sekali. Manakala kita itu giat. Manakala itu kita semangat. Juga ketika santri, ketika pelajar kuliah, sampai kuliah, kalau sungguh-sungguh tidak mengenal waktu, sesungguhnya itu loh, tidak ada hari kecuali belajar atau menekuni, insya Allah dipersiapkan oleh Allah jalan yang banyak sekali. Dimudahkan untuk mungkin ketika keluar dari kuliah, ditempatkan, itu mudah oleh Allah SWT. Karena apa? Ada kesiapannya. Allah istilah gini, tuh, bisa kok kayak mempeng tenan, kok sesuai apa? Keadaan ini kok mempeng tenan. Terus finawi gak leren-leren, usaha kok tenan. Maka tak gini, tak kena panggonan gini, tak siap nol gini. Akhirnya penting ke sana, langsung diterima oleh pihak apa usaha apa pabrik atau lembaga. Itu pasti seperti itu. Dari kesiapan kita. Jadi ketika kita itu siap, usaha kita itu sudah mapan, maksudnya mapan itu kesiapan dari diri kita, keahlian kita, itu pasti akan dibuka oleh Allah jalannya. Itu pasti dibuka oleh Allah. Itu juga ketika seorang ekonomi ahli, pasti akan dibuka jalan di ekonomi. Ketika dia menekuni dalam dunia usaha, wirausaha pun, maka akan dibuka wirausahanya oleh Allah SWT. Tidak akan disia-siakan oleh Allah. Itu pasti. Itu rumus itu sudah. Rumus saya ambilkan dari Al-Quran tadi itu, siapa yang sungguh-sungguh, maka Allah akan membuka jalannya banyak sekali. Itu sudah rumus. Demikian, Mas Torihin. Oke, ini jika tidak ada pertanyaan, saya ada pertanyaan satu, Mbak. Iya. Setelah ini bisa ditutup. Iya. Ini gimana biar usaha kita lancar? Iya. Apa doanya, Mbak? Biar usaha kita lancar, apa doanya? Ya, kita ketika kita berusaha, pertama cara zahir itu harus kita lakukan. Cara zahir harus kita lakukan. Batinnya kita adalah berdoa kepada Allah SWT. Ketika berdoa, ini akan mendorong kesuksesan kita, akan mendorong semangat kita. Istilahnya doa itu sugesti kita. Jadi insya Allah keberhasilan di situ, doa. Nah, doa terkait untuk biar lancar, sukses, kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini kan doa kita. Doa semoga kita sukses di dunia dan di akhiratnya. Ini sudah lengkap, komplit. Cuman terkadang para ulama, para guru-guru kita, ada doa-doa khusus yang perlu kita baca dengan baca Fatihah atau baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menurut Abu Yazid Muhammad bin Al-Maliki, itu selalu menganjurkan baca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 313. Itu Bismillah tahap kecil. Tahap kecil. Ada tahap besar, yaitu sejumlah berapa? 786. Tahap besar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sejumlah itu. Atau jumlah yang kecil tadi 313. Insya Allah ini kalau kita ajak membacanya, insya Allah keberhasilan, kesuksesan, apa saja yang kalian niati akan berhasil dituntun oleh Allah SWT dan sesuai rencana kita. Dan juga sholawat kepada Rasulullah SAW.
Karena sholawat adalah miftah, kunci segala kerupakan, kunci segala kebuntuan. Jadi kalau ada buntu apa? Bacakan sholawat, acuk baca sholawat, istiqomah dengan baca sholawat, maka akan dibuka dengan sholawat itu. Sehingga para ulama ada yang menulis sholawat itu, sholawat Nuril Anwar, Allahumma sholli ala Nuril Anwar, wa miftahi babil yasar, Allahumma sholli ala Muhammad Nur, Allahumma sholli ala Nuril Anwar, wa sirri asrar, wa diryakil akhyar, wa miftahi babil yasar, wa miftahi babil yasar. Miftah itu apa? Kunci. Babil yasar, pintu-pintu kelancaran. Kalau kita ajak membaca seperti itu, insya Allah dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu terbukti. Banyak kalau kita mempelajari dalam kitab-kitab klasik, akan kita temukan keberhasilan orang-orang yang membaca sholawat. Itu terkait masalah doa. Jadi yang penting tadi apa? Kita secara zahir, skill kita, keberhasilan kita, semangat kita, itu harus kita miliki. Harus kita tanamkan dan kita jalankan sesuai dengan apa yang kita keinginan. Jadi sifat 4 tadi yang harus kita miliki. Sifat 4 tadi apa? Tablek, amanah, fatona, sidik. Ini 4 ini harus kita miliki. Ketika kita miliki, apa saja akan berhasil dan didorong dengan doa. Doa setiap habis sholat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau kita menghayati, mendalami doa Rabbana atina fid dunya hasanah, Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Sehingga kita akan menjadi entrepreneur yang sukses, entrepreneur yang rahmatan lil alamin. Demikian dari saya, ya Mas. Oke, Pak. Sudah. Terima kasih. Untuk closing statement atau kesimpulannya, Pak, dari materi ini. Jadi kesimpulannya, kita sukses menjadi entrepreneur yang sukses, yang rahmatan alamin. Kita harus, tadi sudah saya ulang-ulangi, mempunyai sifat 4 itu. Sifat sidik, tablek, amanah, fatuna, itu harus kita terapkan betul. Harus kita terus juga manjada wajada, kita semangat, akan dibukakan pintu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kita hubungan dengan sesamanya, dengan hubungan yang baik, hubungan yang luas, hubungan yang rahmatan lil alamin, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hubungan dengan sesama tidak ada yang mengecewakan. Sehingga ketika tidak ada yang mengecewakan, otomatis orang akan tanggap simpati kepada kita, akan datang kepada kita, akan membantu kita. Itulah bentuk daripada hubungan ke masyarakat, hubungan kita kepada masyarakat, hubungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala terkait doa tadi itu. Sehingga pas untuk menjadi entrepreneur yang rahmatan lil alamin. Demikian, insya Allah kita akan ketemu lagi. Semoga kita diberi kesuksesan, diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semua teman-teman yang ada, yang ikut atau yang nantinya menerima dari apa yang saya paparkan, mendapatkan keberkahan dari Allah, mendapatkan kesuksesan, mendapatkan kemaslahatan, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita akan ketemu dengan pertemuan yang lebih baik, pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga puasa ini puasa yang berkah, manfaat, yang bisa mendidik kita, bisa mengantarkan kita keluar dari puasa nanti, kita menjadi lebih baik, menjadi lebih sukses, lebih berhasil karena puasa ini. Karena puasa adalah mendidik kita semuanya. Demikian, apabila ada tak cocok pada panjenengan semuanya, pada pemirsa, saya mohon maaf yang sebelum-sebelumnya. Ini dari Stay At Tanwir, mohon doanya. Semoga Stay At Tanwir
menjadi STAI yang berkah, manfaat, dan PISMA menjadi PISMA yang manfaat, berkah, manfaat kepada umat, manfaat kepada bangsa dan negara, dan menjadi daya di kancah dunia, bukan sekedar daerah, tapi sampai dunia, Mas, sampai internasional. Dari STAI sampai internasional, PISMA-nya juga sampai internasional, karena di STAI itu semuanya dididik secara betul mendidik, bukan hanya sekadar ini mengajar, tapi pendidikan diperhatikan terkait masalah sholatnya, terkait masalah jamaahnya, terkait masalah ngajinya. Makanya di bulan puasa ini isinya adalah ngaji. Jadi isinya adalah ngaji, tapi insya Allah akan mendapatkan keberkahan. Demikian dari saya. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas closingnya, Mbah. Ngapunten niki, sakderenge doa, niki ada satu pertanyaan lagi, Mbah, dari Ahmad Arif Saifuddin. Izin bertanya, Ustadz, apakah boleh jika kita bersolawat punya tujuan ingin sukses dalam berusaha? Kira-kira lafadz solawat apa yang sebaiknya dibaca? Ini sudah ditutup ya. Ya nggak apa-apa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah SWT. Nah, membaca doa apa saja atau bahkan sholat kita untuk niat tujuan yang lain, maksudnya kita sholat niatnya pada Allah, tapi ada niat lagi biar hajat kita dikabulkan oleh Allah. Kalau menurut Abu Yazid Muhammad bin Alum Maliki atau Profesor Dr. Abu Yazid Muhammad bin Maliki, itu diperbolehkan. Karena Rasulullah mengajar kita untuk ada sholat hajat. Kan ada sholat hajat. Nah, sholat hajat kan hajat dunia, hajat apa saja. Kan boleh berarti kita memohon menjalankan ibadah kemudian dibarengi dengan permintaan yang lain. Itu juga sholawat. Apalagi sholawat. Sholawat itu walaupun niat pamer apa saja itu nggak masalah. Kalau sholawat itu pasti dapat pahala, tetap dapat pahala. Tapi kalau amalan-amalan yang lain harus khusus kepada Allah SWT. Tapi kalau sholawat ini meskipun semuanya niat untuk hajat apa saja itu diperbolehkan, nggak masalah, boleh. Terus untuk sholat apa yang bisa untuk kita jalankan? Macam-macam sholawat banyak sekali. Jadi sholawat itu banyak sekali. Ada sholawat naria, ada sholawat munjiat, ada sholawat Nuril Anwar, Tibul Qulub. Biasa yang kita baca semuanya itu bisa menjadi rutinan para kaum muslimin yang ada di berbagai kampung-kampung, itu banyak membaca rutinan sholawat. Itu ada termasuk bentuk untuk meraih keinginan, meraih keberhasilan, kesuksesan apa yang telah dihadapinya. Jadi nggak masalah, diperbolehkan membaca sholawat dengan niat yang lain. Bahkan sholat juga diperbolehkan, ada sholat hajat barang itu. Sholat hajat semuanya kepingin dibujuk, kepingin cepat dibujuk, sholat hajat. Tapi niatnya tetap untuk kepada Allah sholatnya. Tapi niatnya meminta tadi, dengan lantaran sholat ini, ya Allah, kabulkanlah hajat saya, kabulkanlah permintaan saya, diperbolehkan. Jadi diperbolehkan. Rasulullah SAW ketika ditimpa sesuatu itu langsung badara ila sholat. Kita menghadapi apa, Rasulullah langsung menjalankan sholat. Sholatnya apa? Ya karena ada masalah yang dihadapi lagi, yang ada dihadapinya oleh Rasulullah. Rasulullah langsung sholat. Jadi dari penjelasan ini jelas bahwasanya sholawat dibarengi dengan permintaan yang lain diperbolehkan. Adapun membaca sholawat terserah. Ada sholawat munjiat, ada sholawat naria, ada sholawat fatih, ada sholawat Tibul Qulub, dan banyak lagi macam-macam sholawat. Demikian Mas Solihin. Oke, terima kasih, Pak. Sebelum ini ditutup dengan doa. Terus setelah itu foto bersama. Mari kita berdoa bersama. Semoga relawan-relawan TIK Bojonegoro
diberi kesehatan selalu, bisa membantu kepada umat, dan lebih semangat lagi, dan diberi kesuksesan dunia akhiratnya, dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mari kita berdoa. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana ruku'ana wa jami' a'malina wa tarawihana wa qiyamina bi rahmatika ya arhamar rahim bi judika wa karamika wa fadlika ya Allah. Allahumma ja'alna balighna Ramadan kulasana, Allah balighna Ramadan kulasana. Allahumma tawil umrana wa sahih asadana wa qawi abdana wa qdi haijana bali maqasidana. Allahumma fil lana dzunubana walidayna warhamna kama rabbana shaghira. Allahumma fil lana dzunubana wa liwalidina wa li ummatina wa li abaina wa li zadina wa li jaddatina wa masyayikhina di muallimina wa li mahabbana wa li asna ilaina jama'a wajibna alaina jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina minal ahya'i wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Foto di mana, Mas? Untuk rekan-rekan semua yang ada di Zoom, boleh menyalakan kamera untuk foto bersama. Oke, yang lain. Usopagi, Sohibul Bahri, Burhani, Saifuddin. Monggo kameranya dinyalakan. Oke. Kita hitungi 1, 2, 3. Oke, terima kasih jamaah-jamaah yang ada di Zoom ini. Untuk acara besok tanggal 18 kita ketemu lagi dengan materi mencetak entrepreneur dengan narasumber Kiai Alamul Huda dari Pondok Pesantren Ar-Rasyid Kendal Bojonegoro. Terima kasih Abah Sadli. Terima kasih. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.